Bayangin, karena saking berbahayanya, perempuan ini sampai-sampai dioperasi bukan di kamar operasi, melainkan di sebuah lapangan yang sangat luas. 6 Agustus 2011, seorang penjual seafood namanya itu Carla Flores. Seperti pagi-pagi sebelumnya, perempuan itu keluar dari rumahnya sambil megang wadah yang isinya itu udang, menuju ke pasar yang ada di Jalan Culiacan. Pas si Carla ini ada di sebuah gang, dia tiba-tiba mendengar suara dentuman yang sangat keras. Disusul ada benda kecil melesat menghantam pipi kanannya. Si Carla ini sontak dong megang pipi kanannya, dan disitulah dia ngerasa kalau ada cairan hangat mengalir. 20 menit kemudian, seorang resepsionis rumah sakit Culiacan, mereka ngelihat dari arah pintu depan seorang pria masuk lari sambil menggendong perempuan langsung masuk ke arah ruang UGD. Di ruang gawat darurat, pria ini sempat cerita kalau pas dia lagi nyetir di jalan raya itu, dia tiba-tiba ngelihat perempuan ini sudah terbaring berlumuran darah, mulutnya menganga karena pipinya ini pecah. Makanya dia cepat-cepat bawa perempuan itu ke sini. Lihat juga dari luka perempuan ini ada benda kecil keras berwarna hitam. Dokter Gustavo Mesa kemudian masuk ke kamarnya si Carla. Pas si dokter ini ngecek, memang dia ngelihat ada benda asing di sana, tapi kurang jelas, makanya Carla ini harus di ronsen. Hasil ronsen menunjukkan kalau di dalam lukanya si Carla ini ada benda bulatnya tuh kayak telur, tapi pinggirannya ini nggak simetris. Untuk make sure 100%, si dokter ini langsung menjalankan CT scan. Di situ hasilnya langsung kelihatan jelas, tapi muka dokter ini tuh pucat. Dokter itu kemudian lari secepat mungkin ke arah meja perawat, terus nyuruh perawat-perawat itu minta ke mereka untuk mengevakuasi semua orang yang ada di ruangan UGD. Lalu dokter itu ngeraih ponsel yang ada di meja itu, kemudian segera menghubungi petinggi militer. Kurang dari 1 jam setelahnya, sekarang Carla ini bukan lagi di rumah sakit, tapi sekarang dia terbaring terlentang di tengah-tengah lapangan berumput yang sangat luas. Seorang ahli anestesi kemudian mendekat lalu menyuntikkan anestesi di pipi kanannya si Carla ini. Carla ingat, waktu itu dia ngelihat kalau di sekitarnya ini ada 2 orang dokter dan 1 orang perawat. Mereka lagi bersiap-siap mau ngoperasi si Carla ini. Tapi dia juga ngelihat ada tentara angkatan darat berpakaian lengkap berdiri gak jauh dari mereka ini. Gak lama kemudian tentara itu ngasih instruksi. Selanjutnya Carla cuma ngedengar dentingan alat bedah dan ngerasain sesuatu ditarik keluar dari pipi kanannya. Tapi tahu nggak benda apa itu? Sampai-sampai Carla ini dioperasi di tengah lapangan yang luas, bukan di rumah sakit. Ternyata benda yang ada di pipinya Carla ini bukan batu, tapi sebuah granat yang masih aktif. Granat itu bisa aja nih meledak kapan aja. Nah, tentara-tentara itu dipanggil biar tim bedah ini tahu nih gimana cara yang aman ngeluarin granat itu dari dalam pipinya Carla. Gak tahu siapa yang nembakin granat itu, dan apakah memang si Carla ini targetnya, atau si Carla ini memang lagi sial aja, Cok. Karena bisa aja kan dia waktu itu kebetulan aja ada di tempat dan waktu yang salah.